terakhir, bimbingan orang tua. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Yuk teman-teman, kita satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang pimpin ibadah kami ya Tuhan. Biar hari ini Tuhan kami bisa semangat Tuhan, kami bisa antusias Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari teman-teman semuanya bangkit berdiri, Kega Warrior, let's go! Nah teman-teman, kita mau nyanyi lagu Yesus Idolaku. Ayo semuanya kita harus semangat, pakai gerakan ya semuanya. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Ya Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, dialah Tuhan. Dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat, kuasanya dahsyat, dialah Tuhan. Dia Yesus idolaku. Tiada yang dapat, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia Yesus idolaku, kuasanya hebat. Dia Yesus idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau nyanyi, puji-puji Tuhanku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Aku mau menari di hadapannya. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Yesus yang terbaik, hanya Dia idolaku. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan berbicara buat kita. Yuk adik-adik, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan
syukur Tuhan. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan lebih sungguh, tak hentinya Tuhan, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik, kita mau terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus memberkatiku. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkatiku. Ku bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Mau terus bersyukur Tuhan. Mari adik-adik, kita mau katakan pagi hari, siang hari, sore hari sampai malam hari, kami mau terus mengucap syukur Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya Tuhan, kami mau mengucap syukur. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya kami mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami ya Bapa. Kami mau senantiasa mengucap syukur Tuhan. Kami mau terus bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak yang taat Tuhan. Kau berkati juga ya Bapa buat kakak pembina yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perkenalkan, nama kakak Kak Eka Putra Triatma. Buat hari ini kakak mau share tentang Yesus adalah pokok anggur dan kitalah rantingnya. Ayat firman ini sangat luar biasa
menurut dari apa yang kakak renungkan. Kita langsung saja akan buka Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan bacakan pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak mengenal pada pokok anggur. Demikian juga tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Menurut ayat yang kita baca, Kristus adalah pokok anggur dan kitalah adalah rantingnya. Artian ranting seperti kita membutuhkan pokok anggur untuk dapat berbuah. Ranting nggak akan ada kalau nggak ada pokoknya. Seperti ranting memerlukan pokok anggur, yaitu Yesus. Setiap ranting yang mau berbuah harus yang pertama tinggal tetap dalam pokok anggur. Ayat 5 sampai dengan 7. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan dan membiarkan Tuhan membimbing hidup kita. Dengan cara apa? Menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Salah satu contoh seperti kita melakukan sesuatu selalu berdoa, minta pertolongan dari Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Satu ketika, ini satu kesaksian dari kakak. Satu ketika waktu kakak mau berangkat bekerja, dalam perjalanan dari rumah kakak ke Kemayoran, tempat pekerjaan kakak, dengan kecepatan mobil yang kakak kendarai dengan kecepatan sekitar 120, di dalam mobil bukan hanya kakak saja, ada kedua anak kakak. Anak kakak ada dua, laki-laki dan perempuan, namanya Jonathan dan Jocelyn. Satu ketika waktu di tengah jalan tiba-tiba ban mobil kakak pecah, jeger. Kakak juga kaget, tiba-tiba oleng. Kalau kita pikir secara akal, cara pikiran manusia, mungkin mobil yang kakak kendarai atau kakak setir akan terbalik, ya. Karena Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Kalau kita pikir secara manusia, mungkin mobil yang kakak kendarai mungkin terbalik, ya. Terbaliknya karena cukup kencang kakak membawa mobil, ya. Puji Tuhan, hari itu penyertaan malaikat Tuhan juga ada. Mobil kakak aman sehingga kakak bisa selamat dan juga bisa ke bengkel untuk mengganti bannya. Sangat pecah sekali sampai keluar asap karena sudah pecah-pecah bannya, hanya pelek mobilnya saja yang berjalan, ya. Dan juga turun di Sunter, lalu kakak pelan-pelan untuk membawa ke bengkel. Nah,
itu pengalaman dari apa yang kakak alami, bahwa penyertaan Tuhan sangat luar biasa. Makanya daripada itu kita harus menyerahkan setiap kehidupan kita. Kita harus berdoa, bukan hanya sekedar berdoa, kita merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, ayat kedua, dipotong dan dibersihkan. Artinya seperti ini. Di setiap ranting pasti ada bagian harus dipotong dan dibersihkan supaya ranting itu bisa berbuah. Sama seperti kehidupan teman-teman, pasti ada sifat atau perbuatan yang masih tidak sesuai dengan firman Tuhan. Marah-marah, males, suka mengeluh, tidak memperhatikan guru saat Zoom. Nah, sifat itu harus dihilangkan supaya hidup kita bisa bertumbuh dan berbuah. Caranya bagaimana? Kita lihat yang satu ini. Salah satu caranya, teman-teman harus ikut dalam komunitas sel atau komsel. Komsel, apa sih komsel? Kita akan lihat. Komsel adalah sebuah komunitas yang ada di dalamnya satu buah pemimpin yang memimpin atau mengarahkan. Komsel itu untuk sharing, untuk berbagi, untuk belajar firman Tuhan. Tapi ada satu hal di komsel itu yang harus diutamakan, yaitu saling membangun dan merendahkan hati, sama-sama berdoa untuk sharing. Seperti itu untuk komunitas sel. Mengapa kita harus bergabung dalam komunitas? Kita lihat Ibrani 10 ayat 24. Kakak akan bacakan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya seperti ini. Kita mendorong supaya kita saling berbagi kasih. Mendorong orang-orang untuk masuk dalam komunitas. Kita bisa berbagi atau sharing di komunitas sel yang ada di kelas besar seperti itu. Dalam komunitas sel kita harus saling mendoakan juga, bukan hanya sekedar sharing firman Tuhan. Dan juga kakak percaya sifat-sifat kita yang sifat-sifat yang buruk, yang tidak berkenan dalam hadirat Tuhan, pastinya akan dibersihkan Tuhan. Karena kita berada di komunitas sel, kita saling membangun, kita saling berdoa. Pastinya ada kebebasan yang Tuhan beri, ya. Mungkin kita terjerat dengan dosa berbohong, dosa mengeluh, atau apapun bentuknya dosa di hadapan Tuhan adalah dosa. Dosa tidak mengenal anak-anak, tidak mengenal usia. Itulah dosa. Dan kakak juga sungguh percaya waktu kalian ada di komunitas sel, pastinya kalian akan saling membangun satu sama lain. Pastikan semuanya hari ini berada di komsel. Harapan kakak semuanya bertumbuh dan juga bisa memberikan dampak yang baik buat orang-orang yang ada di komunitas sel.
hari ini juga kita akan belajar tentang bagaimana kita tinggal dan berbuah. Pastikan semuanya hari ini ada di komunitas sel. Komunitas sel bukannya sekedar membangun atau share firman Tuhan, tetapi juga saling memperhatikan satu sama lain. Mungkin di komunitas sel ada teman-temannya yang butuh didoakan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mau sharing firman Tuhan, ada sharing tentang keluarganya. Itu dinamakan dari komsel untuk saling membangun satu sama lain. Bukan buat gagah kakak bisa menceritakan semua hal tentang komunitas sel. Bahkan kakak juga mengajar tadi tentang pokok anggur yang benar. Nah, kakak mengencourage dari teman-teman untuk tetap ada di komsel. Sekali lagi kakak katakan bahwa komsel ada sebuah komunitas sel yang terdiri dari 5 atau 10 orang atau lebih. Pastikan waktu kalian ada di komunitas sel, tidak usah kalian malu-malu. Aku malu nih. Kalian berharga semuanya di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah selesai membagikan firman-Mu. Firman-Mu sungguh ajaib atas hidup kami, atas hidup teman-teman yang ada di komunitas sel, ada di Kega Besar. Kakak sungguh percaya Tuhan, berikan hati-Mu buat Kega Besar Tuhan, untuk melihat bahwa pekerjaan tangan-Mu belum selesai atas hidup teman-teman yang ada di Kega Besar. Hamba sungguh percaya Tuhan, buat hari ini Tuhan, ada satu urapan-Mu turun di atas teman-teman yang ada di Kega Besar Tuhan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, pemeliharaan-Mu nyata Tuhan. Biar mereka terus dan terus mengenalkan pribadi-Mu Tuhan. Engkau yang berbicara penuh atas hidup mereka. Engkau yang menguasai setiap pikiran mereka Tuhan. Waktu mereka berada di komunitas sel Tuhan, Engkau yang berbicara. Engkau yang akan punya rencana yang terindah bagi hidup teman-teman Kega Besar Tuhan. Di dalam nama Yesus, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Oke, buat hari ini, setelah kakak berdoa untuk kalian, ada satu hal yang harus kalian ketahui, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kalian. Tuhan ada untuk setiap kalian. Jangan pernah berkata, Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Kakak sungguh percaya kalian biji matanya Tuhan. Kakak percaya anugerah kasih Tuhan ada. Mari kita mengadahkan tangan kita berdoa, doa berkat. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta perlindungan dan pernyataan Roh Kudus yang akan menuntun kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih semuanya. God bless you.